Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bersama Mas. Di video kali ini saya akan mengupas pengujian asumsi heteroskedastisitas. Di video saya sebelumnya saya sudah mengupas pengujian normalitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian multikolinialitas. Di video kali ini saya akan mengupas pengujian terakhir, yaitu pengujian heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah nama lain dari homokedastisitas, yaitu kondisi terjadinya varian dari error yang tidak sama di seluruh pengamatan pada setiap variabel bebas yang ada di model regresi. Ada 3 asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi. Yang pertama, residual memiliki nilai rata-rata 0. Yang kedua, residual memiliki varian yang konstan. Dan yang ketiga, residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya, sehingga menghasilkan estimator yang blue atau best linear unbiased estimator. Bila asumsi 1 tidak terpenuhi, yaitu residual memiliki nilai rata-rata 0, maka yang terpengaruh adalah slope-nya atau slope estimator, dan tidak memiliki dampak serius dalam analisa ekonometri. Lain halnya bila asumsi 2 dan 3 tidak terpenuhi, yaitu untuk yang kedua kan residual memiliki varian yang konstan, dan yang ketiga residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya, sehingga menghasilkan estimator yang blue, maka akan berdampak serius pada prediksi model yang sudah dibuat. Faktanya, nilai residual sulit memiliki varian yang konstan. Hal ini sering terjadi pada data yang bersifat cross-section atau data silang dibandingkan data time series atau data runtun waktu. Contohnya, untuk meneliti di bidang keuangan, maka akan terjadi perbedaan angka yang cukup besar antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi ada atau tidaknya masalah asumsi heteroskedastisitas? Beberapa metode bisa kita lakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah ini, antara lain, yang pertama kita bisa menggunakan metode grafik, yang kedua bisa menggunakan pengujian PAC, yang ketiga pengujian Glatzer, yang keempat pengujian White, yang kelima pengujian Goldfeld-1, yang keenam pengujian Bruce-Pagan-Godfrey, yang ketujuh pengujian korelasi Spearman. Dari ketujuh pengujian ini saya akan mengajarkan satu demi satu. Yang pertama saya akan mengajarkan metode grafik. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat apakah data terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak. Penggunaan metode ini tergolong mudah karena hanya dengan menampilkan grafik atau scatter plot dari variabel residual kuadrat atau yang didapatkan dari variabel residual dan variabel independen. Variabel residual akan muncul dengan syarat kita harus melakukan estimasi regresi terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak akan keluar dan hanya tertulis NA. Maka, untuk melakukan pengujian ini harus mengestimasi persamaan regresi terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan data pengangguran, jumlah penduduk, PMP, dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 1998 sampai tahun 2019. Langkah pertama, kita menuju ke Grid FU Shapefile pada Book File Structure Type, karena ini adalah data tahunan, ya, 1998 sampai 2019 ini tahunan. Maka kita tetap pilih regular frequency. Untuk date specification di bagian frekuensi tetap annual karena data tahunan. Kemudian start date dimulai dari tahun 1998 sampai 2019. Lalu klik OK. Kita menuju ke Quick, pilih empty group edit series, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya, klik kanan, copy, paste. Setelah data masuk ke dalam program Evius, maka berikutnya kita close. Yes, kita regres persamaan regresinya terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak melakukan regres sama regresi, maka pada nilai resid
ini masih NA, tidak akan terdeteksi oleh sistem. Maka kita regres bersamaan regresi terlebih dahulu. Caranya kita blok pada variabel Y, X1, X2, dan X3. Klik kanan, open, pilih as equation. C kita pindahkan di depan variabel Y. Kemudian metodenya ls, sampelnya 1998 sampai 2019. Klik OK. Kemudian kita close. Yes. Kita lihat pada folder receipt. Nah, pada folder receipt ini dapat dilihat bahwa sudah muncul angka, artinya sudah dapat kita membuat data baru untuk REST 2. Maka ini saya close dulu. Kita buat data baru dengan cara kita klik generate, kita enter equation, tuliskan REST 2 sama dengan receipt pangkat 2, klik OK. Maka akan terbentuk folder REST 2 yang mana di dalamnya juga berisi angka. Close. Lalu kita gunakan data baru ini untuk melihat grafik atau grafik sebaran dari data kita dengan cara kita pilih ke quick, kemudian pilih grab. Pada series list untuk REST 2 ini kita masukkan variabelnya satu persatu untuk melihat tiap-tiap variabel apakah terdapat masalah asumsi heteroskedastisitas atau justru tidak terdapat masalah asumsi heteroskedastisitas. Kita coba untuk variabel X1 terlebih dahulu dan klik OK. Pada spesifik pilih yang scatter, klik OK. Ini adalah hasil dari pengujian heteroskedastisitas untuk variabel X1, di mana dari hasil ini dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak, dan tidak mempunyai pola yang sama, sehingga dapat diduga bahwa data ini terdapat masalah asumsi heteroskedastisitas. Pengujian grafik ini terbilang mudah dilakukan, akan tetapi di dalam melakukan pengujian ini haruslah berhati-hati karena hasil dari metode grafik sangat tergantung dari jumlah observasi yang kita gunakan. Berikutnya kita uji pada variabel X2. Kita close, yes, klik quick, pilih grab, tuliskan X2, klik OK, pilih scatter, klik OK. Ini adalah hasil untuk X2, di mana dapat dilihat hasil ini bahwa data tersebar secara acak dan tidak mempunyai pola yang sama, sehingga kesimpulannya data terjangkit masalah asumsi heteroskedastisitas. Kemudian kita close lagi, kita uji yang X3. Kita masuk ke quick, pilih grab, REST 2, X3, klik OK, pilih scatter, klik OK. Ini adalah hasil pengujian X3, di mana di sini yang membentuk pola hanya sedikit dari titik-titik yang ada di data ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini terjangkit masalah heteroskedastisitas. Kemudian kita close lagi, kita coba uji untuk variabel dependennya. Quick, grab, OK, pilih scatter, OK. Nah, sama untuk variabel Y juga sama, bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, sehingga data ini terjangkit masalah heteroskedastisitas. Kemudian kita lakukan pengujian kedua, yaitu pengujian PARC. Pengujian PARC juga merupakan salah satu pengujian yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya masalah asumsi heteroskedastisitas. Pengujian ini tidak terlalu rumit karena hanya menambahkan data baru ke dalam persamaan regresi. Pengujian ini dikembangkan oleh PARC pada tahun 1966. Untuk melakukan pengujian ini sama dengan pengujian metode grafik, yaitu kita membuat data baru, yaitu data REST 2 dengan rumus yang tadi, yaitu REST 2 sama dengan receipt pangkat 2. Namun
pada pengujian PAP ini kita memasukkan res2 ke dalam persamaan regresi diikuti dengan log. Oke, kita close dulu, close. Kita menuju ke quick, pilih estimate equation. Di equation specification tuliskan log dalam kurung S2 kurung tutup C variable independen X1, X2, dan X3. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil pengujian PAP, di mana dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai dari koefisien parameter untuk masing-masing variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3, menunjukkan nilai probabilitas yang di atas 0,05, artinya tidak signifikan, sehingga kesimpulannya data ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Jadi menurut metode grafik data terjangkit, sedangkan menurut metode PAP atau pengujian PAP data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan pengujian ketiga, yaitu pengujian Glatzer. Pengujian Glatzer hampir sama dengan pengujian PAP. Yang membedakan kedua uji ini hanya pada variabel dependennya saja. Kalau pengujian Glatzer itu menggunakan nilai absolut residual, sedangkan pengujian PAP menggunakan in residu kuadrat sebagai variabel dependennya. Langkah untuk melakukan pengujian Glatzer ini cukup mudah, yaitu dengan kita membuat data baru. Kita close terlebih dahulu hasil dari uji PAP, yes, kemudian pilih generate. Di enter equation tuliskan result atau residual absolut sama dengan ABS atau absolut dalam kurung resid kurung tutup. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil data baru kita, yaitu data residual absolut. Kita cek, oke, sudah ada angkanya. Kita close. Kemudian kita menuju ke quick, pilih estimate equation. Di sini kita tuliskan result C variable independen X1, X2, dan X3. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari pengujian Glatzer, di mana dari hasil ini dapat dilihat nilai variabel independen X1, X2, dan X3 untuk probabilitasnya sebesar untuk X1 0,8425, X2 0,7850, X3 0,2240, yang mana nilai ini jika kita bandingkan dengan angka 0,5 maka lebih besar, artinya tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tidak mengandung masalah asumsi heteroskedastisitas. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji Glatzer, kita lakukan uji keempat, yaitu uji White. Pada pengujian White ini, kita sama dengan ketika melakukan pengujian PAP, hanya saja di sini kita menggunakan menu Q, lalu residual diagnostik, lalu kita menggunakan yang heteroskedasticity test. Caranya kita close terlebih dahulu. Jadi sama, ini menggunakan yang res2 atau data baru res2. Caranya kita menuju ke quick, kemudian estimate equation. Di sini kita tuliskan log res2 C, kemudian variabel independen X1, X2, dan X3. Klik OK. Nah, kalau yang ini kan pengujian PAP. Kalau pengujian White, kita menuju ke view, kemudian residual diagnostik, pilih yang heteroskedasticity test, pilih yang White, klik OK. Ini adalah hasil pengujian White, bahwa uji White ini berbeda dengan pengujian PAP maupun Glatzer. Pengujian White itu menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependennya, sedangkan untuk variabel independennya itu terdiri dari variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen, dan ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen. Tapi untuk persamaannya sama, kita menggunakan yang res2 dan log dalam kurung res2 sebagai awalan ketika kita akan menguji menggunakan pengujian White.
Dan dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai observasi R² itu sebesar 5,102093 dengan probabilitas C² sebesar 0,6475, yang artinya nilai ini untuk probabilitas C²-nya di atas tingkat alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Setelah kita tadi mencoba menguji menggunakan metode grafik, kemudian metode PARCK, pengujian PARCK, pengujian Glatzer, dan pengujian White. Selanjutnya, di pengujian kelima ini kita akan menguji menggunakan pengujian Goldfeld-Quandt atau GQ. Pengujian ini juga digunakan untuk melihat ada tidaknya masalah asumsi heteroskedastisitas. Tetapi untuk melakukan pengujian ini perlu beberapa teknik yang harus diketahui. Salah satunya adalah pengurutan data dan penghilangan sebagian data di tengah sehingga akan ada dua kelompok observasi. Kemudian dilakukan perhitungan regresi pada tiap-tiap kelompok observasi serta menghitung nilai F-nya. Langkahnya kita close terlebih dahulu, close. Kita menuju ke file, new, work file. Kemudian kita gunakan data untuk perusahaan ABCD tahun 2005 dan observasi 1-14. Di sini untuk work file starter type saya pilih unstructured karena ini merupakan data cross section. Di sini observasinya ada 14. Kemudian klik OK. Kita menuju ke quick, pilih empty group, geser ke kiri, tarik ke atas. Kita kopikan data beserta variabelnya, klik kanan, copy, paste. Kemudian kita close. Kita urutkan untuk variabel X. Jadi untuk variabel X ini kan datanya belum urut, acak dari terbesar ke terkecil. Kita rubah dari terkecil ke terbesar. Caranya, kita close terlebih dahulu. Kita tuliskan SORT X dan kita cek. Nah, jadi sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita close. Kita blok variabel Y, X, klik kanan, open, as group, klik crop, pilih make equation, kemudian C kita pindahkan di depan variabel Y. Saya akan menghilangkan sebagian data yang berada di tengah. Jadi di sini kan observasi saya 1-14, maka akan saya hilangkan 4 data, yaitu dari 6 sampai 9, sehingga kita memiliki dua kelompok data, yaitu 1-5 dan 10-14. Perlu diingat bahwa untuk data yang akan dihilangkan tergantung dari peneliti karena tidak ada rumus yang baku terkait dengan penghilangan data. Saran dari buku karya Bapak Dr. Wahyu Winarno adalah dengan menghilangkan 4 untuk data yang memiliki jumlah N sama dengan 30 atau sebanyak 10 jika N sama dengan 60. Karena ini hanya contoh, bukan penelitian sesungguhnya, maka di sini saya hanya menghilangkan 4 dengan jumlah observasi 14. Maka di sini saya tuliskan untuk kelompok pertama 1-5. Oke. Dari hasil ini kita dapat melihat dari nilai sum square receipt di mana nilainya sebesar 0,028358. Saya tulis terlebih dahulu di notepad. Copy. Paste. Sama dengan kita copy. Paste. Lalu kita cari degree of freedom atau derajat kebebasan atau TF dengan rumus minus TF sama dengan NC min 2 kali K dibagi 2. Ini kurung buka, kurung tutup. Jadi untuk N ini merupakan jumlah observasi, di mana jumlah observasi saya
itu ada 14. Ini ya, 14 itu dari 1 sampai 14. Kemudian untuk C ini merupakan jumlah data yang dihilangkan. Ada 4 data, dari data ke-6 sampai data ke-9. Kemudian K itu merupakan jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel saya ada 2, X dan Y, maka di sini saya tulis 2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus DF sama dengan kurung buka 14 dikurangi 4 dikurangi 2 kali 2 kurung tutup bagi 2 sama dengan 14 dikurangi 4 kurangi 2 kali 2 bagi 2. Ini hasilnya 3. Jadi kita mendapatkan nilai DF sebesar 3. Berikutnya kita ulangi langkah ini dengan sampel 10 sampai 14. Tadi kan sampelnya 1 sampai 5, karena sampel 6 sampai 9 itu kita hilangkan. Jadi sekarang kita gunakan sampel 10 sampai 14. Caranya kita kembali ke estimate. Tuliskan di sini 10 sampai 14. Klik OK. Untuk nilai sum square receipt atau SSR ini sebesar 1,657517. Kita tuliskan lagi sama dengan kita copy, paste, lalu kita masukkan ke dalam rumus hitung, yaitu sama dengan SSR 2 bagi DF per SSR 1 bagi DF. SSR 1 itu merupakan nilai sum square receipt pada hasil regresi yang pertama, yaitu ini yang pertama dalam kurung pertama, dan SSR 2 itu merupakan nilai sum square receipt pada hasil regresi kedua. Ini adalah hasil regresi kedua. Kita masukkan saja rumusnya. Jadi didapat hasil 58,4497141637. Ini merupakan nilai dari F hitung. Jadi setelah mendapatkan nilai F hitung, selanjutnya hitung nilai kritis dari F tabel dengan alfa 5% atau 0,5 dan DF 3 untuk pembilang dan penyebutnya. Saya tuliskan terlebih dahulu hasil dari hitungnya. Hitung 58 44 971 41637. Oke. Kita buka F tabelnya. F tabel 0,05. Lihat hasilnya untuk F tabelnya. Jadi pada DF3 untuk pembilang dan DF3 untuk penyebut. 3, 1, 2, 3. Kita dapati hasil 9,28 untuk F tabelnya. Di F tabel sama dengan 9,28. Hipotesanya H0 data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. H1 data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Kriterianya, bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Yang kedua, bila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Kesimpulannya, data tidak terjangkit masalah heteroskedastisitas. Kesimpulan dari hasil ini dapat dilihat bahwa untuk nilai F hitung ini lebih besar dari F tabel, yaitu 9,28. Nah,
sehingga H0-nya ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, menurut pengujian Geki atau Gold-Velkuan, data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan pengujian ke-6, yaitu pengujian Bush-Pagan-Godfrey. Pengujian ini juga sama dengan pengujian Geki atau Gold-Velkuan, namun hanya sebagai alternatif dari pengujian Geki yang mengharuskan untuk menghilangkan sebagian data observasi. Kalau pengujian Bush-Pagan-Godfrey itu tidak perlu menghilangkan data observasinya, kita cukup melakukan persamaan regresi dan menginterpretasikan serta membuat data baru dari persamaan regresi. Kita close, kemudian kita menuju ke efisiennya lagi, kita close juga hasil dari pengujian Geki. Kita ulangi lagi karena untuk pengujian Geki tadi sudah saya urutkan datanya, sedangkan untuk pengujian Bush-Pagan tidak perlu mengurutkan data. Jadi kita ulangi lagi, klik file, new work file, kemudian pada work file structure type, unstructured, observasinya 14, klik OK, kemudian kita menuju ke quick, pilih empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya, klik kanan, copy, paste. Selanjutnya kita lakukan persamaan regresi terlebih dahulu agar nilai dari resep ini keluar. Kita klik prop, make equation, pindahkan C di depan variabel Y, klik OK. Ini adalah hasil regresi yang tadi kita regres untuk variabel X dan variabel Y-nya. Dari hasil ini kita mendapatkan hasil untuk C, koefisiennya 4,931385, dan untuk X koefisiennya 0,056472 dengan nilai tes statistik untuk C 9,477153 dan untuk X 1,160486. Saya masukkan ke notepad terlebih dahulu. Jadi Y sama dengan untuk C, kita copy, dalam kurung C atau konstanta plus, karena ini positif ya, untuk X copy juga, paste, dalam kurung X C sama dengan kurung buka, untuk nilai T statistik konstantanya kita copy, kurung tutup, dan untuk nilai T statistik dari variabel independen X kita copy juga, copy, kurung tutup. Kemudian kita kopikan nilai dari SSR atau sum square recit. SSR sama dengan 3,928847. Paste, lalu hitung dengan rumus yang ada di layar, ini bisa lihat sendiri, dan didapatkan hasil 0,2806319286. Hasilnya sama dengan 0,28063286. Berikutnya kita buat data baru. Caranya kita klik generate, kemudian isikan di enter equation dengan rumus
P sama dengan receipt pangkat 2 dikurangi dengan angka SSR atau angka dari hasil sum square receipt yang tadi kita lakukan regresi sebesar 3,928847. Ini saya copy langsung, paste, kemudian klik OK. Kita lihat apakah datanya sudah masuk. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita close, kita menuju ke quick, pilih estimate equation. Pada equation specification tuliskan persamaan P, C. Jadi untuk variable dependentnya kita ganti dengan data baru tadi, yaitu P dipengaruhi oleh X. Kemudian klik OK. Yes. Dapat dilihat di sini bahwa nilai sum square receipt itu sebesar 0,767319. Saya copy lagi. Copy. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, yaitu X kuadrat hitung sama dengan ESS kurung SSR bagi 2 sama dengan nilai sum square receipt yaitu 0,767319 dibagi 2 sama dengan hasil sama dengan 0,383 6595. ESS adalah explain sum square. Jadi nama lain dari sum square receipt atau SSR. Lalu hitung X kuadrat hitung dengan tingkat alfa 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan DF sama dengan M-1. Untuk M itu jumlah variabel dependent dan independent. Data saya memiliki dua variabel yang terdiri dari satu variabel dependent atau Y dan satu variabel independent atau X. Sehingga untuk DF-nya, DF sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Kita coba lihat nilai dari X kuadrat tabel dengan DF1 dan tingkat signifikansi 0,05. Oke, kita lihat di DF-nya 1, tingkat signifikansinya 0,05. X kuadrat tabel dengan 3,84146. Hipotesanya H0 data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. H1 data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Kriterianya, bila nilai X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan, data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Berikutnya, bila nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Kesimpulan, data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa untuk nilai F kuadrat hitung itu sebesar 0,38365. Maaf, 0,3836595. Nilai ini kalau kita bandingkan dengan nilai X kuadrat tabel itu sebesar 3,84146. Bandingkan, artinya nilai ini lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga H1 ditolak dan H0 diterima.
Kesimpulannya, data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikutnya, yaitu pengujian korelasi Spearman. Pengujian ini juga digunakan untuk melihat ada atau tidaknya masalah asumsi heteroskedastisitas. Hanya saja, untuk pengujian ini lebih rumit dibandingkan pengujian yang lainnya. Karena agar kita dapat melakukan pengujian ini, maka perlu beberapa hal yang harus dibuat. Antara lain, yang pertama, dengan melakukan perhitungan regresi. Tujuannya untuk menghitung nilai prediksi pada variabel dependen. Yang kedua, dengan melakukan perhitungan nilai sesaat atau E dan dirubah menjadi nilai mutlak. Yang ketiga, dengan melakukan pengurutan data dari yang besar ke kecil untuk data variabel independen. Kemudian diberi nomor urut data. Yang keempat, dengan melakukan pengurutan data dari nilai residu dengan ketentuan urutan dari yang besar ke kecil dan diberi nomor urut data. Kelima, melakukan perhitungan selisih antara urutan variabel independen dengan variabel sesaat dan dikuadratkan. Dan terakhir, yang keenam, dengan melakukan perhitungan nilai rank pada urutan korelasi Spearman serta nilai T untuk dibandingkan dengan nilai P-tabel. Oke, kita langsung masuk ke cara pengujiannya. Ini adalah data yang akan saya gunakan. Untuk mendapatkan angka-angka ini, ada beberapa cara yang harus kita tempuh. Yang pertama, kita cari nilai residunya atau residualnya dengan cara kita menuju ke abuse. Ini kita close terlebih dulu. Berikutnya kita menuju ke file, new, work file. Pada work file starter type, kita pilih unstructured karena ini adalah data cross section yang mana sampel observasinya atau N-nya adalah 20. Klik OK. Selanjutnya kita menuju ke quick, pilih empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kita copy data beserta variabelnya, ke kanan, copy, paste. Selanjutnya kita klik prop, make equation, C kita pilih di depan variabel Y, klik OK, kemudian close. Kita lihat nilai resitnya. Ini yang saya gunakan untuk E. E ini merupakan nilai residualnya yang didapat dari hasil persamaan regresi ini. Kemudian nilai E dalam kurung ini merupakan nilai residual yang dipositifkan. Jadi misal ini min 29,28 menjadi 29,28. Minusnya diubah menjadi positif. Kemudian rank E merupakan urutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi misal yang terbesar 35,09, jadi urutan rank ke-1, dan yang terkecil itu urutan ke-20 yaitu minus 38,7. Berikutnya rank X. Rank X ini merupakan urutan data terbesar ke terkecil sama dengan rank E. Jadi rank X ini kita urutkan data pada variabel independennya atau variabel X. Misal untuk urutan pertama ini ada 20, urutan ketiga ini ada 18, dan urutan terakhir urutan ke-20 ini ada 3, yang paling kecil sendiri. Di sebelahnya itu ada D. D ini merupakan rank E dikurangi rank X. Jadi 19 kurangi 19 sama dengan 0 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian D kuadrat ini merupakan hasil dari rank E dikurangi rank X lalu dikuadratkan. Dan kita jumlah atau kita sum, hasilnya 0 untuk D, dan untuk D kuadrat hasilnya 1266. Ini yang nanti akan digunakan untuk perhitungan analisa metode atau pengujian Spearman.
Ini adalah data yang sudah saya urutkan, jadi sebelum saya memasukkan ini, saya mengurutkan terlebih dahulu. Cara untuk mengurutkannya, kita bisa lakukan di fuse yang tadi saya ajarkan, dan yang dibutuhkan adalah angka yang di sini. Ini adalah angka yang saya urutkan sendiri karena agar tidak terlalu rumit dan agar urutannya sesuai dengan besar kecilnya data. Agar tidak keliru, jadi saya urutkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan angka ini ke dalam rumus. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya di depan layar teman-teman. Untuk keterangannya, D kuadrat merupakan nilai kuadrat dari rank E min rank X, N merupakan jumlah sampel observasi, dan N kuadrat merupakan jumlah sampel observasi yang dikuadratkan. Jadi kita masukkan dan dapat hasil untuk RS. Saya tuliskan di sini. RS sama dengan 0,04812030008. Kemudian kita cari nilai T hitung dengan persamaan, bisa dilihat juga di layar, dan kita masukkan angkanya. Kita dapat hasil untuk R sebesar 0,931594809. Untuk keterangannya di sini, RS merupakan hasil dari perhitungan nilai korelasi Spearman, N merupakan jumlah sampel observasi, R kuadrat S hasil dari perhitungan nilai korelasi Spearman yang dikuadratkan. Jadi dari hasil ini didapat nilai T hitung sebesar 0,93175944809. Ini masuknya nilai T hitung. Nilai ini kita bandingkan dengan T tabel. Kita buka terlebih dahulu T tabelnya. Oke, ini adalah T tabel atau titik persentase distribusi T dengan DF 1-40. Untuk mendapatkan nilai T tabel diperlukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai T tabel pada tingkat alfa 5% atau 0,05 dan dengan derajat kebebasan atau degree of freedom DF, yaitu N min K. N merupakan jumlah sampel observasi dan K merupakan jumlah variabel dependent dan independent. Jadi DF saya DF sama dengan N min K sama dengan N itu jumlah sampel observasi. Di sini jumlahnya ada 20, maka 20 dikurangi K-nya adalah jumlah variabel independent maupun dependent. Jadi variabel saya Y dan X, maka dikurangi 2, 1, 2 sama dengan 18. Kita cari nilai tabel untuk satu arah dan dua arah. Caranya kita masuk ke tabelnya. Pada urutan ke-18 atau ke-18, ini untuk yang satu arah 0,05 dan ini untuk dua arah 0,025. Untuk satu arah hasilnya 173406. Saya kopikan terlebih dahulu. Ini untuk yang satu arah. Kemudian di sebelahnya ini adalah untuk yang dua arah. Maka diperoleh nilai T tabel 173406 untuk satu arah dan 2,10092 untuk dua arah. Nilai ini kita bandingkan dengan nilai T hitung, ini ya, nilai T hitung dengan hipotesa H0 itu data terbebas dari masalah heteroskedastisitas, H1 data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Nah, kesimpulan dari hasil ini kita harus membandingkan terlebih dahulu. Jadi ini saya coba bandingkan dengan hitung.
Untuk yang satu arah ini lebih besar dari hitung karena ini nilainya 1,73406, sedangkan hitungnya 0,93175 sekian. Dan untuk dua arah juga sama, lebih besar, yaitu 2,10092, dan untuk hitungnya 0,93175948909, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. H1 nya adalah data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Kesimpulan dari hasil ini adalah data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Lalu, apa pengaruhnya jika data kita terjangkit masalah heteroskedastisitas? Pengaruh atau dampak yang ditimbulkan jika residual bersifat heteroskedastisitas. Yang pertama, pada estimator metode kuadrat tidak memiliki varian yang minimum atau tidak lagi base, sehingga hanya memenuhi karakteristik low atau linear unbiased estimator. Meskipun demikian, estimator metode kuadrat terkecil masih bersifat linear dan tidak bias. Yang kedua, pada perhitungan standar error tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya karena varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi regresi tidak efisien. Yang ketiga, pada uji hipotesis yang didasarkan pada uji T dan uji F tidak lagi dapat dipercaya karena standar errornya tidak dapat dipercaya. Kemudian, bagaimana cara menghilangkan heteroskedastisitas? Masalah heteroskedastisitas merupakan permasalahan asumsi yang perlu dihilangkan. Untuk menghilangkan masalah asumsi heteroskedastisitas, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi cara ini tergantung dari varian dan residualnya. Bila varian dan residualnya sudah diketahui, maka untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan metode WLS. Namun, jika varian belum diketahui, maka harus mengetahui pola varian residual dahulu sebelum menghilangkan dan mengatasi masalah asumsi heteroskedastisitas. Jadi ada tiga cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan metode WLS, kemudian bisa dengan metode White. Namun untuk WLS ini kan digunakan bila varian sudah diketahui. Kalau metode White itu digunakan bila varian belum diketahui. Atau dengan melakukan transformasi atau metode transformasi. Nah, transformasi ini digunakan bila tetap tidak sanggup menggunakan WLS maupun White. Transformasi sendiri merupakan salah satu metode coba-coba dengan merubah persamaan yang dilakukan secara konsisten. Untuk video ini akan saya akhiri sampai di sini saja. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.